Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardan Pratama Bobiho. Saya dari kelas B. Pada mata kuliah Sistem Perkembangan Tumbuhan ini, saya akan mencoba memaparkan hasil studi literatur saya yang berjudul Sistem Reproduksi Tumbuhan. Baik, langsung saya ke materi. Awal perkembangan reproduksi tanaman dimulai dengan peralihan meristem apikal pucuknya dari menghasilkan daun menjadi cabang berbunga, daun bunga, dan bunga. Organ bunga dimulai sebagai tonjolan pada puncak bunga dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, bracts, calyx, corolla, androecium, dan gynoecium. Salah satu tanda transisi yang paling jelas dari vegetatif ke puncak bunga adalah peningkatan aktivitas mitosis sel. Berbeda dengan sel-sel meristem apikal pucuk, ciri khas meristem apikal bunga adalah pertumbuhannya yang menentukan ketika semua selnya akhirnya berdiferensiasi menjadi organ bunga. Ontogeni bunga telah menjadi sumber karakter baru untuk mengidentifikasi afinitas filogenetik antar tanaman. Organ bunga berkembang dalam urutan akropetal dari pangkal ke puncak meristem bunga. Dengan demikian, organ bunga dimulai sebagai tonjolan silindris di pinggiran meristem apikal bunga. Perkembangan akropetal terlihat jelas ketika membandingkan perkembangan kelopak dan benang sari primordia relatif satu sama lain serta dengan primordia karpel. Baik, lanjut. Pada sistem reproduksi tanaman ini saya mengambil dua organ, yaitu androecium dan gynoecium. Poin pertama yaitu androecium atau organ reproduksi jantan. Setiap benang sari diakhiri oleh kepala sari yang berisi butiran serbuk sari. Kepala sari ditanggung pada filamen yang kemudian dimasukkan langsung ke wadah atau mahkota. Filamen kadang-kadang memiliki panjang yang tidak sama dan mungkin sangat poros, sementara pada anggrek tidak ada filamen. Pada leher bunga, busur filamen menyatu membentuk lingkaran bundar. Sebuah berkas pembuluh mengalir di sepanjang filamen yang memasuk air dan nutrisi ke antera. Kepala sari biasanya memiliki dua lobus dengan dua kantung serbuk sari berbentuk silinder yang ada di setiap lobus. Kepala sari yang matang biasanya membelah secara membujur untuk melepaskan serbuk sari. Tetapi pada beberapa tanaman, misalnya rhododendron dan heathers, serbuk sari dilepaskan dari pori-pori apikal. Di antara muda, beberapa lapisan sel hipodermal membelah secara periklin di dalam setiap kantung serbuk sari untuk menghasilkan massa pusat sel, sporogen, dan jaringan parental yang menginvestasikan. Larer berdiferensiasi menjadi endothecium hipodermal, lapisan parenkim antara, dan tepatum yang mengelilingi rhizus porogenous. Dinding androecial biasanya mengembangkan banyak pita penebalan pada dinding amiklinal dan bagian dalam periklinal yang mungkin mengalami lignifikasi. Tapetum memainkan peran penting dalam nutrisi jaringan sporogen yang sedang berkembang dan terdiri dari lapisan sel sitoplasma yang padat yang umumnya bi atau multinukleat. Dalam banyak amher, sel-sel ini tetap utuh, tetapi pada spesies dengan tapetum invasif atau amoeboid, dindingnya berdegenerasi. Akibatnya, Periplasmodium konokitik terbentuk dari protoplas gabungan rare yang secara langsung menginvestasikan sel sporogenous berkembang. Dalam setiap antera, sel induk serbuk sari biasanya mengalami pembelahan meiosin sinkron. Lanjut, selanjutnya pada poin kedua yaitu gynoecium atau organ reproduksi betina. Pada banyak bunga karpel menunjukkan fusi atau sinkarpi. Dalam bunga seperti itu, ovarium bersatu, tetapi kadang-kadang gaya
tetap terpisah atau stigma berlobus. Sementara sebagian besar bagian bunga umumnya hanya sesaat. Ovarium mengandung ovula terus tumbuh setelah masa subur dan berkembang menjadi buah. Stigma adalah reseptor serbuk sari pada bunga. Penyerbukan angin stigmanya sering seperti bulu, sedangkan pada tumbuhan lain epidermis stigmatik berupa papilose atau berbulu. Mayoritas karpel memiliki gaya, tetapi pada beberapa spesies gaya ini sangat pendek. Pada spesies Syncarpus, di mana gaya juga menyatu, biasanya terdapat satu bandel vaskular longitudinal utama berkomponen stilus. Pusat percikan terdiri dari jaringan transmisi dan setelah serbuk sari berkecambah, tabung serbuk sari tumbuh ke bawah melalui jaringan ini menuju ovarium, menyerap nutrisi dari jaringan ini. Baik, sekian hasil presentasi dari studi literatur saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.